Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hilman Budi Nugraha, calon guru penggerak angkatan ke-6, guru SD Negeri Bojong Rapih, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam dunia pendidikan. Pendidikan di Indonesia pada zaman kolonial menjadi langkah perjalanan pendidikan Indonesia. Salah satunya pada tahun 1922 berdiri Taman Pendidikan Taman Siswa. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemainya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih, bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ada 6 pokok filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Yang pertama, pendidikan sebagai tuntunan. Dalam konteks sosial budaya, menuntun diwajibkan dalam bentuk keteladanan guru dalam proses pendidikan, baik keteladanan sikap, karakter, perilaku, karena anak belajar dari apa yang mereka lihat dan rasakan. Menuntun juga berarti mendidik, mengajar anak sesuai potensinya, minat, dan juga bakatnya. Kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena kedua hal ini tidak dapat dipisahkan dalam diri anak. Seorang anak telah memiliki kodrat alam atau potensi, bakat, dan juga kemampuan yang unik. Berbeda-beda satu sama lain, sehingga guru diharapkan mampu memfasilitasi mereka agar bisa tumbuh maksimal sesuai dengan jenjang usia mereka. Pembelajaran akan menjadi lebih menyenangkan jika dilakukan sesuai dengan kodrat anak. Kodrat anak yaitu bermain, sementara kodrat zaman itu bagaimana seorang guru mampu membimbing atau mengarahkan anak agar siap hidup mandiri dalam zaman yang terus berubah. Yang ketiga adalah petani. Guru ibarat petani yang menyiapkan lahan, memupuk, mengairi, dan membersihkan hama agar bibit tumbuh subur, berbunga, kemudian berbuah. Petani dapat mengupayakan tumbuhnya bibit dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat bibit itu ingin menjadi apa. Demikian pula guru. Guru dapat mengupayakan bertumbuhnya potensi anak sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat anak.
Keempat, prinsip bukan tabula rasa. Jika dulu kita beranggapan bahwa anak itu seperti kertas yang kosong, justru sebenarnya anak itu bukanlah kertas kosong yang bisa diisi oleh orang dewasa sesuai kehendaknya. Anak sudah membawa garis-garis dan coretannya masing-masing. Tugas guru adalah menebalkan garis yang baik dan membiarkan garis yang tidak baik agar tidak terlihat dan tersamarkan. Guru menuntun agar menampakkan potensi dari si anak itu tersebut menjadi nyata, sekaligus meminimalisasi sifat atau tabiat buruknya. Yang kelima, budi pekerti. Pendidikan itu adalah benih-benih kebudayaan yang dapat mengantarkan muridnya pada budi pekerti atau olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga yang luhur. Dalam budaya Bali dikenal dengan adanya trihita karana, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, hubungan harmonis antara sesama manusia, dan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam. Yang keenam, berhamba pada anak. Ini berarti pendidikan yang mengutamakan anak, berpusat, atau pendidikan itu berpusat pada anak dan memuliakan anak. Pendidikan dilakukan untuk satu-satunya tujuan, yaitu membuat anak menjadi selamat dan bahagia. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa anak atau murid harus dipandang dengan rasa hormat dan menjadi pusat dalam pembelajaran. Guru dan murid memiliki kedudukan yang sejajar dalam dunia pendidikan. Anak adalah hal yang paling bernilai. Guru harus menerima macam-macam anak yang berbeda sesuai kodrat dan fitrahnya. Guru diibaratkan sebagai petani yang harus mampu memfasilitasi tumbuh kembangnya keanekaragaman melalui penciptaan ekosistem belajar yang menyenangkan dan selalu dibingkai dalam nilai-nilai luhur Pancasila. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan juga dikenal dengan nama trilogi pendidikan, dengan semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo berarti ketika guru berada di depan, seorang guru harus memberi teladan atau contoh dengan tindakan yang baik. Ing Madyo Mangun Karso berarti pada saat di tengah atau di antara peserta didik, guru harus menciptakan prakarsa atau ide untuk membangun kemauan. Tutwuri Handayani berarti dalam ketika guru di belakang, seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Untuk mencapai tujuan pendidikan, Ki Hajar Dewantara menerapkan metode Among. Dalam pembelajaran Among atau Emban, memiliki pengertian menjaga, membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang. Membimbing anak dengan ikhlas sesuai bakat dan minat yang diasuh. Memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Metode Among juga dikenal dengan metode pengajaran pendidikan berdasarkan kasih, asah, dan asuh. Selain metode Among, ada 3 metode yang dipakai oleh Ki Hajar Dewantara dalam mengajarkan budi pekerti berdasarkan urutan-urutan pengambilan keputusan berbuat. Artinya kita bertindak sebaiknya berdasarkan urutan yang benar, sehingga tidak ada penyesalan. 3 metode tersebut
yaitu ngerti, ngerasa, dan ngelakoni. Yang pertama ngerti, maksudnya adalah memberikan pengertian yang sebanyak-banyaknya kepada anak di dalam budi pekerti. Anak diberikan pengertian tentang baik dan buruk. Di samping itu juga anak diajarkan tentang aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, metode ngerasa. Maksudnya anak berusaha maksimal mungkin untuk memahami dan merasakan tentang pengetahuan yang diperolehnya. Dalam hal ini, anak didik untuk dapat memperhitungkan dan membedakan antara benar dan yang salah. Yang ketiga, metode melakoni. Maksudnya adalah mengerjakan setiap tindakan tanggung jawab itu haruslah dipikirkan akibatnya berdasarkan pengetahuan yang telah didapatnya. Jika sudah mantap dengan tindakan yang akan dilakukan, hendaknya segera dilakukan dan jangan ditunda-tunda. Untuk keberhasilan tujuan pendidikan, maka menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat yang dikenal dengan Trisetra Pendidikan. Trisetra Pendidikan yaitu suatu pelaksanaan pendidikan yang dilakukan bersama-sama oleh keluarga, oleh sekolah, dan juga masyarakat untuk membentuk manusia yang unggul, berbudi pekerti, dan cerdas. Dimulai pendidikan dari rumah sebagai pondasi pertama dan utama. Selanjutnya pendidikan dilaksanakan di sekolah dan lingkungan masyarakat yang kondusif. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah bagaimana memerdekakan belajar. Guna kemerdekaan belajar yang tujuan utamanya adalah menjadikan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila terdiri atas yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Hal ini berarti dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran kepada anak-anak, Ki Hajar Dewantara menganjurkan agar pendidik tetap memperhatikan segala potensi anak-anak, yaitu jiwa jasmani, etika, moral, estetika, dan karakter dengan paduan budaya sesuai dengan perubahan zaman. Bapak dan Ibu guru hebat, itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.